Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wah, sini saya Dodi Hafiz Alifian dan teman saya yang bernama Muhammad Irfan akan menjelaskan menjelaskan tugas video tentang yang pertama adalah upaya hukum yang saya akan jelaskan setelah ini. Baik, Mas, lanjut, Mas. Yang pertama adalah pengertian upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Lanjut. Macam upaya hukum. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup A. Perlawanan atau versat, B. Banding, C. Kasasi. Pada dasarnya, menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with buffer bar bis furat dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi, meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Lanjut, macam upaya hukum. Upaya hukum luar biasa. Yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup A. Peninjauan kembali atau request civil. B. Perlawanan pihak ketiga atau dan der verzet terhadap sita eksekusional eksekusiorial. Satu A. Upaya hukum biasa yang disebut perlawanan verzet. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan verzet. Dasar hukum verzet dalam dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari, dalam termasuk hari libur juga. Setelah putusan-putusan verzet diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adalah itu keluarnya putusan verzet. Jangka waktu yang kedua, jangka waktu mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari dan dimasukkan dalam dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Lanjut, Mas. Yang kedua adalah banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan dibanding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 2004, pasal dan pasal pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu satu, ada pernyataan ingin banding. Yang kedua, panitera membuat akta banding. Yang ketiga, dicatat dalam register induk perkara. Empat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Lima, pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Lanjut, Mas. Yang ketiga adalah kasasi.
Menurut pasal 29 dan 30 UU nomor 14 tahun 1985 Ju UU nomor 5 tahun 2004. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan pemohon kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU nomor 14 1985 Jo UU nomor 5 tahun 2004 adalah satu, tidak berwenang, baik berwenang absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, batas menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Tiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lanjut, Mas. 2A. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU nomor 14 tahun 1985 Jo UU nomor 5 tahun 2004 yaitu A. Ada novum atau bukti yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Lanjut, Mas. Yang kedua, yang kedua adalah Denderverzet. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378 sampai 384 RV pada pasal 195 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan dapat mengikat pihak yang berperkara saja atau pihak penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Tender verzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Lanjut, Mas. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Irfan. Mas, apakah udah terlihat, Mas? Sudah terlihat, Mas? Jelas, cukup jelas. Oh, ya, bentar, Mas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan tugas UAS yang telah diterangkan oleh Mas Dodi. Di sini saya akan membawakan tentang eksistensi putusan. Definisi putusan sendiri adalah suatu keputusan yang diberikan hakim berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi dalam suatu perkara.
bentuk putusan. Yang pertama, pernyataan tidak dapat diterima atau niet uiteengelegde verklaard atau yang bisa disebut no atau tidak. Yang kedua, penolakan gugatan penggugat. Yang ketiga, pernyataan mengabulkan gugatan penggugat. Penggolongan putusan di sini ada dua. Yang pertama adalah putusan sela atau tussenvonnis. Yang kedua adalah putusan akhir atau eindvonnis. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan berakhir dan tujuannya adalah memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dan dijatuhkan dalam sidang lalu dimasukkan dalam berita acara persidangan. Putusan akhir sendiri merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu dan dapat dilakukan eksekusi secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan ada dua, dapat dilakukan secara sukarela atau paksa. Maksudnya adalah pihak yang kalah menyetujui dan melaksanakan putusan secara sukarela, yang kalau paksa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa dengan menggunakan alat negara. Kekuatan hukum yang pertama, putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrachpangewisde. Yang kedua, tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Contoh kasusnya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Pancasila dan kasus perlindungan dan penegakan hukum. Contoh putusan yang dapat dilaksanakan secara paksa seperti gugatan penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Kesimpulannya adalah eksistensi putusan sangat penting dalam sistem hukum dan putusan harus mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa. Mas, ini saya tadi ketinggalan, Mas. Ada yang belum saya jelaskan. Oh, baik Mas. Jelaskan juga Mas. Di sini ada eksekutorial tadi mana ya? Bentar, Mas ya. Maksud dari eksekutorial tadi adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara paksa atau yang disebut dengan eksekutorial. Ini eksekutorial. Kelihatan, Mas? Sudah Mas, kelihatan jelas Mas. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dodi. Terima kasih Mas Irfan.